setiap profesi yang mempelajari prinsip-prinsip etis dan moral atau masalah-masalah. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan organisasi, baik secara keseluruhan. Etika bisnis dapat menjadi suatu disiplin ilmu, baik normatif maupun deskriptif. Sebagai praktik perusahaan dan spesialisasi karir, bidang ini terutama normatif. Konsep perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima dan membebani bunga kepada nasabah. Akan tetapi, menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada hadis dan Al-Quran. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Hak moral. Hak legal adalah hak yang ada akibat dari aturan hukum yang berlaku. Hak moral atau hak manusia adalah hak yang berbasis pada norma dan prinsip moral yang seluruh manusia mengizinkan sesuatu untuk dilakukan. Hak moral yang paling penting adalah hak yang jatuh pada larangan atau syarat orang lain yang membuat individual memilih secara bebas untuk mengejar keinginan atau aktivitas. 3 fitur hak moral meliputi hak moral berhubungan dengan kewajiban, hak moral memberikan individual dengan otonomi dan kesamaan dalam mengejar keinginan, dan hak moral memberikan penilaian untuk menjustifikasi tindakan seseorang untuk melindungi orang lain. Hak dan kewajiban kontraktual adalah hak dan kewajiban yang dipunyai dibatasi dengan ikatan kontrak tertentu. Jika kontrak habis, maka hilang pula hak dan kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban kontraksional dapat dibedakan menjadi 3 hal pokok, yaitu berdasarkan fakta bahwa serangan oleh individual yang spesifik akan menjatuhkan individual spesifik pula. Hak kontraktual muncul dari transaksi spesifik antara individu tertentu, serta hak dan kewajiban kontraktual tergantung dari sistem penerimaan publik yang mendefinisikan transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban perbankan syariah. Poin pertama, hak nasabah pada perbankan syariah, yaitu nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan dan juga atas transparansi informasi bank. Yang kedua, nasabah berhak mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah dijanjikan terlebih dahulu. Dan poin yang ketiga, nasabah berhak mendapatkan layanan jasa oleh bank seperti ATM, laporan atas transaksi, anggunan kembali bila kredit yang dipinjam telah lunas, dan berhak mendapatkan jasa uang pelanggan dalam hal anggunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar. Yang keempat, nasabah berhak mendapatkan uang rupiah dalam kondisi asli. Yang kelima, nasabah berhak pengaduan dan wajib ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, nasabah berhak mendapatkan kompensasi. Yang kedua, kewajiban nasabah sebagai konsumen. Kewajiban seorang nasabah
dimulai dari mengisi dan mendatangi formulir yang disediakan oleh bank sesuai dengan produk atau layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah. Nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Adapun kewajiban nasabah sebagai konsumen diantaranya yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa. Dan yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Dan yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Dan selanjutnya, tanggung jawab dalam perbankan syariah. Poin yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau sering dikenal Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Dan poin yang kedua, tanggung jawab sosial bank syariah. Bank dan lembaga keuangan berperan penting dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. World Bank menjelaskan tanggung jawab sosial memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan karena kegiatan tersebut melibatkan komunitas-komunitas pada masyarakat lokasi sehingga dapat membantu kualitas hidup masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial juga diimplementasikan untuk memenuhi syarat-syarat etika dalam kehidupan masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial juga diimplementasikan untuk memenuhi syarat-syarat etika dalam kehidupan kegiatan amal, rasa iba, kebaikan, kepercayaan, kedermawaan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan pihak. Tanggung jawab sosial perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Syariah Mandiri atau BSM. Bidang hak asasi manusia terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja mandiri syariah melaksanakan survei engagement pegawai setiap tahun. Sedangkan terkait dengan kepuasan nasabah, bidang operasi yang adil, Mandiri Syariah telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi fraud dan non-fraud yang dapat merugikan nasabah. Tanggung jawab sosial perusahaan pada perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Syariah Mandiri atau BSM. Bidang hak asasi manusia terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja mandiri syariah melaksanakan survei engagement pegawai setiap tahun. Sedangkan terkait dengan kepuasan nasabah, bidang operasi yang adil, Mandiri Syariah telah menyediakan media pelaporan atas perbuatan atau indikasi fraud dan non-fraud yang dapat merugikan nasabah maupun Mandiri Syariah. Bidang lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik dalam pengembangan produk atau jasa, keuangan maupun dalam pelestarian lingkungan hidup. Bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan. Setiap tahunnya Mandiri Syariah melakukan survei keterlibatan pegawai yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Yang kedua, Bank Negara Indonesia Syariah, yaitu BNI Syariah. Bidang lingkungan hidup dalam setiap aspek operasional perusahaan, BNI Syariah menjadikan lingkungan hidup sebagai faktor pengembangan. Selain itu, BNI Syariah juga ingin memberikan kontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup melalui kebijakan yang dikeluarkan perusahaan. Bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja pegawai merupakan modal utama bagi BNI Syariah. Karena itu,
BNI Syariah berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kekeluargaan dan memperhatikan kesejahteraan setiap pegawai. Bidang sosial dan kemasyarakatan mengusung Hasanah sebagai corporate campaign BNI yang mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak yang disebut dengan Hasanah. Cita-cita mulia yang ingin disampaikan melalui nilai Hasanah adalah kehadiran BNI Syariah menjadi mitra yang Hasanah banking partner, dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang ketiga, Bank Rakyat Syariah atau BRI Syariah. Bidang lingkungan hidup program Green Banking mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 atau BRI Syariah. Bidang lingkungan hidup program Green Banking mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Target di bidang ini adalah terciptanya lingkungan kerja yang profesional, aman, nyaman, dan bersifat kekeluargaan yang menjamin kinerja para pekerja sehingga mampu mendukung output kegiatan operasional serta optimal. Bidang pelayanan terhadap pelanggan, target aspek ini tercapai kepuasan para nasabah sehingga memiliki rasa keterkaitan yang erat dengan BRI Syariah dan menjadi mitra utama dalam pencapaian tujuan pengembangan usaha perseroan. Terima kasih.